satu-satunya wudu yang tidak boleh dibatalkan adalah wudu pada waktu kita berada dalam keadaan hadas besar. Jadi kalau pada waktu kita berwudu tadi itu kita bawa kentut, kita bawa buang air besar atau kecil, semuanya kita lakukan. Megang istri, menyentuh istri, sentuh kemaluan. Kita bangga sekali. Wudu kita ini anti batal. Bagaimana tak batal? Sentuh kemaluan tak batal. Sentuh istri tidak batal. Buang air besar kecil tidak batal. Itulah wudu seseorang yang melakukan hubungan jasmani dengan istri atau dengan keluarganya. Jadi kalaulah ditakdirkan dengan kita yang baru kawin atau kita tidur di rumah seseorang yang kebetulan dengan tuan rumah itu biliknya berhadapan dengan bilik kamar kita atau dengan bilik tidur kita, jadi masalah. Dalam waktu yang sama kita mau ngambil kesempatan, mau berbulan madu, bermalam madu. Tapi kalau kita di situ tandas bilik mandi di luar. Kalau kita pergi keluar, tuan rumah tahu kita pun kerja bakti malam tadi itu. Macam mana buat kerja bakti itu orang tak tahu? Memang sepatutnya orang jangan tahu. Yang jadi masalah sekarang, kalau buat mau tak mau kita akan mandi hadas. Mandi hadas di mana? Itu jauh sekali. Senang saja untuk mengatasi masalah semacam itu. Setelah buat kerja bakti di malam hari itu, basuh kepala dengan niat sengaja mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Nanti besok pagi kita sambung balik. Pada waktu kita menyambung mandi, kita tak payah basuh kepala, tak payah pakai tuala. Jadi tuan rumah kalau tengok kepala kita pun kering, alhamdulillah aman. Itu ceritanya. Ini untuk orang-orang muda saja, tak apalah. Kita yang tua ini sudah tak semacam itu lagi. Di dulu yang semacam itu mungkin saja berlaku, sebab kadang-kadang dengan tuan rumah ataupun juga dengan mertua itu kadang-kadang memperhatikan tentang keadaan anak pada malam hari itu, apakah mereka buat kerja bakti atau tidak. Baguskan bahasanya kerja bakti, itu bahasa yang cukup keren sekali untuk zaman kita sekarang. Qala, selesai. Kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya. Insyaallah kita berhenti pada pukul 9.30. Dan sebelumnya kita akan buat tanya jawab. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wal agsalul masnunatu, dan mandi-mandi yang disunatkan itu ada 17. Mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi untuk melaksanakan salat istisqa. Aneh, mandi untuk melaksanakan sembahyang minta hujan. Mandi macam mana? Kita saja sembahyang mau minta hujan, dari mana ada airnya? Qala, mandi kena gerhana bulan, mandi kena gerhana matahari, mandi kena kita memandikan orang mati, mandi orang kafir yang baru masuk Islam, mandinya orang gila dan yang pingsan setelah sembuh, setelah sedar, mandi untuk ihram, mandi untuk masuk ke tanah suci Mekah, mandi untuk wukuf di padang Arafah, untuk mabit di Muzdalifah, untuk melempar jamarat yang 3 dan juga untuk tawaf. Itu ada 17 macam mandi. Apa tujuannya? Ini yang penting. Bilangannya tidak penting. Mandi di waktu kita melaksanakan sembahyang kusuf, mandi di waktu kita melontar, mandi di waktu kita mabit di Muzdalifah, mandi di waktu kita akan melaksanakan tawaf. Artinya kita dalam Islam bukan hanya sekedar dengan kita tidak boleh menyakiti seseorang, tidak boleh memukul, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyiksa, tidak boleh menghukum, tidak boleh menindas, tidak boleh zalim. Hatta kalau pada waktu kita mengganggu seseorang dengan bau-bauan yang bosok saja, itu sudah merupakan sesuatu yang terlarang. Itu hikmahnya kita mandi. Kan kita kumpul sembahyang, stau, Allahu Akbar. Kita ini berupaya semaksimal mungkin, semampu kita supaya kita khusyuk dalam sembahyang. Pada waktu kita tarik nafas yang pertama, keciuman bau ketiak. Pada waktu kita tarik nafas yang kedua, keciuman bau mulut. Itu macam mana kita boleh khusyuk? Tak boleh khusyuk. Dan boleh kita buktikan.
keciuman bau badan, keciuman bau ketiak, keciuman bau mulut, keciuman bau bosok, itu akan mengganggu kita pada waktu kita beribadah. Jadi bukan hanya setakat tidak boleh ditombo, tidak boleh dirampas, tidak boleh dicerca dan dicaci maki, mengganggu saudara seagama hanya dengan bau-bauan yang bosok sekalipun, tetap itu merupakan suatu perkara yang terlarang. Selesai. Faslun wal masu 'alal khuffaini jaizun bi salasati syara'ita, dan menyapu ke atas kedua belah khuf hukumnya harus dengan 3 syarat. Memulainya setelah memakainya, setelah kita berwudu secara sempurna, dan kedua-duanya satiraini menutup tempat yang wajib dicuci daripada kedua belah kaki, dan keadaan daripada kedua-duanya kuat, boleh kita gunakan untuk berjalan ke sana dan kemari. Orang yang bermukim menyapu 1 hari 1 malam, sedangkan dengan orang yang bermusafir menyapu 3 hari. Ibtidaul muddati, permulaan kita menyapu dari waktu kita berhadas setelah kita memakainya. Kalau pada waktu kita menyapu dalam keadaan mukim kemudian kita musafir, atau pada waktu kita menyapu dalam keadaan musafir kemudian kita bermukim, maka dengan kita akan menyempurnakan sapuan untuk 1 hari 1 malam saja. Mudah menyapu khuf. Ini mungkin di sini tidak dipraktekkan. Dipraktekkan seperti di Mesir, seperti di Pakistan, seperti di India, sebab di sana ada musim sejuk. Mungkin kalau kita pergi ke Jepun, kalau kita pergi ke Cina, kalau kita pergi Eropa, ini akan kita amalkan. Syarat yang pertama, harus dengan kita sebelum kita memakai kedua belah khuf, kita mengambil air wudu secara sempurna terlebih dahulu. Kita berwudu, setelah kita berwudu baru kita pakai khuf. Khuf yang mana? Yang bersih. Khuf yang mana? Yang menutupi kaki kita sampai ke buku lali. Bahagian kaki yang wajib dicuci itu tertutup semuanya dengan khuf. Dan nanti pada waktu kita menghitung hitungan waktu yang 24 jam atau hitungan waktu yang 3 hari 3 malam, dihitung dari waktu kita berhadas, bukan daripada waktu kita memakai khuf. Katakan saja selepas maghrib saya berwudu, kemudian saya memakai khuf, sembahyang isya selesai, makan malam selesai, warta berita dunia dalam berita selesai, pukul 12 tengah malam terus kita berhadas, maka terhitung waktu yang 24 jam tadi itu dari tengah malam kita berhadas sampai ke tengah malam besok harinya, itu hitungan 2 hari 2 malam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala walladhi yubtilul masha wa yabtulul masu bi salasati asya, dan batal sapuan itu dengan 3 perkara. 1, dengan menanggalkan kedua khuf, dengan berakhirnya waktu, dengan ditimpa oleh sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau seseorang yang sedang memakai khuf terus mimpi sampai keluar air mani, mandi wajib. Kalau dia bersetubuh, mandi wajib. Dengan wajib mandi, maka dengan kedua belah khuf harus ditanggalkan. Selesai. Syara'itut tayammum 5 asya, perkara-perkara yang disyaratkan waktu bertayamum itu ada 5. Adanya keuduran disebabkan karena musafir atau sakit, masuk waktu mencari air dan tidak boleh menggunakannya, wa i'wazuhu, dan kesusahan dan kesulitan kita setelah dicari, dengan debu yang bersih, fa in khalatahu jissun, kalau tercampur dengan jis atau dengan semen atau dengan pasir tidak memadai. Waktu kita bertayamum, pastikan beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. 1, dalam bab tayamum. 2, dalam bab salisul baul. Laki-laki yang masih salisul baul, yang kencing tidak puas, jadi pada waktu dengan kita kencing kita senantiasa menetes, wanita senantiasa istihadah, maka dengan kita pada waktu kita bertayamum untuk orang yang udzur, bertayamumnya setelah masuk waktu. Sementara bagi orang yang salisul baul, kencing yang senantiasa keluar, itu dengan wudunya juga setelah masuk waktu. Ingat, mudah saja, jelas ada yang salisul baul. Macam mana? Salisul baul suatu perkara yang biasa.
Tapi jangan sampai salisul boltial menjadi asbab seseorang tersiksa di dalam kuburnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, inna ammata adzabil qabri minal bal. Sesungguhnya kebanyakan daripada siksaan kubur itu berpunca daripada kencing. Kena jaga, kena hati-hati. Jadi kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu kencingnya tidak puas, yang pertama pastikan azan sudah dikumandangkan, waktu sudah masuk. Setelah masuk waktu sembahyang, kita pergi ke tandas, kita pergi ke bilik air, kita basuh kemaluan kita. Selepas kita basuh, kita balut dengan kain ataupun juga dengan tisu. Selepasnya itu baru kita mengambil air wudhu secepat mungkin dan langsung kita melaksanakan sembahyang fardu. Kalaulah menetes pada masa kita sembahyang terus saja kita laksanakan, tidak membatalkan wudhu kita, tidak membatalkan sembahyang kita, yang walaupun kencing menetes pada waktu itu. Syaratnya berwudu setelah masuk waktu, dibalut kemaluan sebelumnya kita cuci atau kita basuh terlebih dahulu, dan mengambil air wudu dengan sembahyang dikerjakan secepatnya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu, dan yang diwajibkan waktu bertayammum itu 3 perkara. 1 niat, yang kedua menyapu muka dengan 2 telapak tangan, menyapu muka dengan tangan sampai ke siku. Yang disunatkan bismillahirrahmanirrahim, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang membatalkan tayamum tiap sesuatu yang membatalkan wudu. Melihat air pada bukan waktu sembahyang. Yang ketiga itu adalah murtad, keluar daripada Islam. Wasahibul jabairi, sementara dengan seseorang yang dibalut, seseorang yang diparbal, maka dia akan menyapu balutannya dan bertayamum, dan dia melaksanakan sembahyang dan tidak wajib dia mengulang sembahyangnya, dan tidak wajib dia mengulang sembahyangnya kalau itu dilakukan dalam keadaan suci dan bersih. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan diwajibkan dia bertayamum pada tiap kali melaksanakan sembahyang fardu, dan mengerjakan 1 kali fardu saja pada tiap tayamum yang dilakukan. Yang penting sekarang masalah di sini ada taklik di bawah, kalau tidak salah tidak ada hukum, tidak ada perbedaan hukum antara anggota wudu dengan anggota tayamum. Insiden muka luka, dibalut dengan kain, diparbal, dibalut. Permasalahan sekarang mau tak mau dia harus melaksanakan sembahyang. Usahakan sedapat mungkin sebelum dengan tangan, dengan kepala, dengan kaki, dengan anggota, dengan tubuh dibalut, itu berwudu terlebih dahulu. Itu kewajiban kita yang sehat, kewajiban kita yang membantu. Jadi macam mana dengan saudara kita yang akan diparbal, yang akan dibalut tubuhnya disebabkan kena luka-luka, itu kita suruh, kita sarankan, kita anjurkan untuk dia berwudu terlebih dahulu. Kenapa harus berwudu? Sebab kalau seandainya langsung dibawa ke ruang operit, setelah dibalut, kalaulah pada waktu dia sembahyang dengan bertayamum, sembahyangnya wajib diulang kembali selepas dia sembuh. Tapi kalau ternyata setelah insiden luka belakangnya, luka kakinya, semua kaki daripada telunjuk sampai ke buku lali, semuanya hangus kena api, itu akan dibalut. Tapi sebelum dilakukan pembalutan tadi itu, dia mengambil air wudu dulu. Jadi kalau pada waktu dia setelah dibalut, pada waktu dia melaksanakan sembahyang fardu, setelah selesai sembahyang dilaksanakan, taruhlah sebulan berikutnya dia sembuh, sembahyang yang dikerjakan secara tayamum tadi itu tidak wajib diulang. Dan kita ikut kepada pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak ada beda antara anggota wudu dengan anggota tayamum. Habis 2 pasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullahu ta'ala faslun. Wa kullu ma'in, dan tiap cecair yang keluar daripada 2 jalan hukumnya najis, kecuali air. Cigu, juga cigu. Kereta mau keluar. Nah,
kita perhatikan kereta PST 565 konon kereta menghalang jalan untuk kita bila rumah 565 10 tambah 6 16 6 dengan 1 7. Itu nomor tuh sangat diminati sekali. Sebab nomornya ganjil 7. 7 itu angka pilihan dalam Islam. Melontar 7 biji batu, tawaf 7 keliling, sa'i 7 kali bolak-balik, apalagi yang 7 seminggu 7 hari. Nah kereta tadi juga 5 6 5 5 tambah 5 campur 5 campur 5 10 campur 6 16 6 dengan 1 7. Jangan dijual. Qala faslun, tiap cecair yang keluar daripada dua jalan, muka atau belakang, hukumnya najis kecuali mani. Batu karang najis, kencing najis, darah najis, cacing najis. Itu daripada dua jalan. Yang terkecuali apa saja? Al-mani, air mani yang keluar daripada kemaluan seseorang, hukumnya suci. Sebab itu adalah asal manusia. Pendapat yang lain juga najis. Kalau macam tu manusia juga najis. Jadi kalau kita bersalaman, mau tak mau tangan kita kena basuh. Sebab itu berasalkan daripada air mani. Pendapat itu tidak betul. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrasi wajibun, dan membasuh semua jenis kencing dan juga semua jenis kotoran itu hukumnya wajib. Kecuali dengan kencing anak laki-laki yang tidak makan selain daripada susu ibu. Dan tidak ada sesuatu pun yang dimaafkan daripada najis kecuali sedikit daripada darah dan nanah. Atau dengan najis tidak mempunyai darah mengalir di waktu hidup. Seperti dengan semut masuk ke dalam cawan, lipas masuk ke dalam cawan, serangga masuk ke dalam cawan, lalat masuk ke dalam gelas air, boleh diminum, silahkan saja. Kenapa? Sebab dengan lalat tidak mempunyai darah mengalir di waktu hidup. Yang penting jangan sampai semut dengan lalatnya kita telan. Sedangkan minum saja tak apa, tapi jangan dimakan. Jadi macam mana kita menapisnya? Tapis dengan gigi macam itu, keluarkan. Tak apa, sambil minum sambil menapis. Nanti selepas airnya habis baru dengan semutnya atau dengan lalatnya kita buang. Boleh, silahkan saja kalau mau. Dan kalau sakit perut, kalau sakit, kalau ada gangguan apa saja, itu tanggung risiko sendirilah. Saya hanya sekedar fatwakan hukumnya saja, boleh. Sementara kalau sampai sakit perut, ada gangguan-gangguan kepada kesehatannya, itu dia yang tanggung, saya tidak tahu. Qala illa baulas sabi, sudah. Wal hayawanu kulluhu tahir, dan semua jenis binatang itu hukumnya suci. Fa innahu la yunajjisuhu wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi. Wal hayawanu kulluhu tahir, dan semua jenis binatang itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan yang dilahirkan daripada kedua-duanya atau dengan salah satunya. Wal maitatu, dan jenis bangkai semuanya najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Ini daripada hadis jelas. Manusia bersih, belalang bersih, ikan bersih. Wa yughsalul ina'u, dan bejana akan dibasuh disebabkan kena dengan jilatan anjing dan babi 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Dan dibasuh daripada jenis-jenis najis lainnya 1 kali, 3 kali lebih afdal. Wa idza takhallalatil khamratu, dan apabila dengan arak itu berubah menjadi kepada cuka, binafsiha tahurat, maka hukumnya akan menjadi bersih. Tapi kalau seandainya dia berubah menjadi cuka disebabkan kena ada sesuatu yang dilontarkan, maka dengan hukumnya tidak bersih. Fasal yang terakhir, yaqulul muallifu rahimahullahu taala, yakhruju minal farji, dan keluar daripada kemaluan wanita 3 jenis darah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Darah haid itu adalah darah yang keluar daripada kemaluan wanita secara sehat, bukan sebab kena melahirkan. Warnanya hitam,
muhtadimun lazza'un. Muhtadim terasa panas, lazza terasa menggigit. Wan nifasu itu adalah darah yang keluar selepas melahirkan. Sedangkan dengan istihadah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan juga bukan pada waktu nifas. Paling sedikit masa haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kebanyakannya itu adalah 15 hari. Dan kebiasaannya itu selama 1 minggu. Paling sedikit masa nifas itu adalah 1 detik. Kebanyakannya itu 60 hari. Wa ghalibuhu 40 hari. Kebiasaannya 40 hari. Masa bersih yang paling sedikit antara 2 haid itu adalah 15 hari. Dan tidak ada batas masa yang lebih panjang. Ini tidak mengena kita-kita yang di sini. Haid, nifas, istihadah. Atau kalau kita tak paham pun juga tak mengapa. Kecuali kalau seandainya ada yang merasa layak untuk duduk di dalam kandang di situ. Nah itu terasa kena paham. Sementara kalau kita di sini kalau kita tak paham pun juga tidak terlalu masalah. Sebab kita tidak ada kena mengena dengan masalah haid, nifas dan istihadah. Yang penting dengan kita tahu perkara-perkara yang terlarang dengan istri kita pada waktu dia uzur, dan juga kita mengenal masa waktu haidnya dalam jangka berapa lama. Yang kawin baru kena tahu berapa lama istrinya uzur, dari tarikh berapa sampai pada tarikh berapa, supaya jangan sampai pada masa dia uzur kita menginginkan sesuatu, supaya jangan sampai pada masa dia uzur dia melaksanakan perintah, dan pada waktu dia bersih secara hakikat dia tidak tahu. Itu mau tidak mau dengan kita kaji secara teliti. Wa aqallu zamanin, dan masa yang memungkinkan wanita haid itu adalah 9 tahun, dan masa yang memungkinkan wanita hamil dengan kandungan yang sempurna itu adalah 6 bulan. Paling lama kandungan di dalam perut itu adalah 4 tahun, dan kebiasaannya 9 bulan 9 hari. Ini masalah di zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik itu ada dengan seorang perempuan, dia mengandung tiap kali dalam kandungan itu tidak kurang daripada 4 orang kembar, dan masa dia mengandung tidak kurang daripada 4 tahun. Boleh bayangkan kalau dengan janin dalam perut selama 4 tahun, masya Allah tabarakallah. Begitu dia dilahirkan dia sudah boleh lari, sudah boleh baca syahadat, sudah boleh menyanyi. Kita juga heran, masya Allah tabarakallah, gigi rapat, gigi sudah lengkap, 32 gigi ada semuanya, simbang lagi. Begitu dilahirkan, assalamualaikum, kep halak, apa kabar abah, apa kabar mama. Kita azanin telinga kanannya, kita qamat di telinga kirinya. Selesai kita azankan dan qamatkan, ternyata dia boleh baca azan dan qamat. Mau macam mana? 4 tahun dalam perut. Mungkin barangkali kalau seandainya seperti itu gambarannya, mungkin pada masa dilahirkan dia sudah punya kumis, sudah punya janggut. Begitu dilahirkan langsung berjalan. Kata Imam Malik, 3 kali wanita itu hamil tiap kandungan 4 tahun. Dari sana ulama mengatakan masa kandungan yang sehat, masa kandungan yang sehat, janinnya sehat, anggota tubuhnya sempurna itu adalah 6 bulan. Jadi kalau di zaman modern sekarang ada orang kawin, selepas kawin 3 bulan istri melahirkan seorang janin yang cumil sekali. Itu jangan kita akan kita bilang masya Allah tabarakallah, memang zaman modern sekarang serba cepat. Itu tak ada manusia diproses dalam 3 bulan itu tak ada. Jadi jangan sampai dikelabuani, jangan sampai kita tertipu dengan pernyataan serba cepat. Pesawat cepat oke, buat masakan cepat oke, pengajian kilat oke. Tapi istri hamil dalam jangka 3 bulan bagi anak sempurna dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, itu tidak ada riwayatnya. Itu berarti pada masa bersanding, pada masa kawin itu dengan sang istri mungkin sudah hamil beberapa bulan. Siapa pertanyaan yang mau bertanya? Yaqulu rahimahullahu ta'ala. Dan diharamkan karena haid nifas 8 perkara: sembahyang, puasa, baca Quran, menyentuh dan membawanya, masuk ke masjid di bawah hukumnya masjid. Muslimat kita yang mengikuti pengajian di bawah kalau dalam keadaan uzur tidak boleh.
kecuali kalau hanya sekedar melintas daripada pintu ke pintu. Wat tawafu melaksanakan tawaf, bersetubuh, berseronokan antara pusat dengan lutut. Wa yahrumu alal junubi, dan diharamkan ke atas laki-laki dalam keadaan junub 5 perkara. 1. Sembahyang, membaca Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, tawaf di sekitar Ka'bah, berada di dalam masjid, dan diharamkan ke atas orang dalam keadaan berhadas kecil. Sembahyang, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Muka surat 69. Insyaallah pada pertemuan kita yang menyusul itu kita akan membaca Kitabus Shalah. Sebelum kita mulai dengan tanya jawab, saya mau tanya, apakah kira-kira dengan penjelasan yang tadi itu dengan mic-nya clear atau lebih elok kita di bawah? Coba bagi tanggapan sedikit. Yang jauh-jauh situ belakang lah. Belakang. Boleh clear Ji? Suara oke? Oke. Begitu? Bagus. Oke. Jadi kita tetap di sini. Besok malam kita tetap di sini sampai malam yang terakhir, sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, sampai ke situ. Tetap pengajian kita selepas maghrib dan bersambung sampai isya. Silakan yang ada pertanyaan. Baik, tak ada, tanya langsung derek saja. Yang ada pertanyaan silakan 15 menit saja. Tafadhol. Bebas pertanyaan. Ya. Cikgu mulai, cikgu kan siap pertanyaan dulu mulai. Tak clear. Sini katanya tak clear. Tapi boleh paham. Gua gaul. Yang situ boleh paham. Cikgu, oke. Yang lain. Voting suara saja. Besok malam kita di mana? Apa mau kita buat pengajian selepas tengah hari, malam tak payah? Atau seperti tadi waktunya lepas maghrib sampai pukul 9.30. Gimana? Tuan Haji Mahmud? Kalau di sini, ya. Jadi yang bergaung itu kata cikgu di tengah saja. Yang lebih jelas di pinggir-pinggir dekat tiang. Dekat sound sana jelas. Yang di tengah saja. Gimana Tuan Haji? Besok Yang malam kita teruskan. Yang malam kita teruskan. Saya tak semua yang apa nama yang malam ini boleh main siang. Oke. Malam tetap kita teruskan. Tempatnya di mana? Tempat di sini. Akhir kalam tak boleh ditawar. Harga mati tempatnya di sini. Bergaung tak bergaung, paham tak paham, tetap tempatnya di sini. Silahkan ada pertanyaan. Ada? Tak ada. Cukup? Nazim? Apa hukum dengan seseorang yang mengata dia syaitan, tapi dia manusia? Kan syaitan pun. Jadi bagaimana dengan pengakuan seseorang saya syaitan? Dia mengaku dirinya syaitan. Ya, yang walaupun hukumnya haram, tapi tidak separah dengan seseorang yang mengatakan kalau itu tidak betul dia Yahudi. Kata-kata dengan seseorang ingin supaya dengan perbincangannya itu meyakinkan, tanpa hati dia waktu dia campaign. Kalau ini memang tidak betul begini dia Yahudi dan Nasrani. Orang yang berkata semacam itu akan menjadi murtad. Tapi kalau seandainya dia mengaku dirinya syaitan, mengaku dirinya binatang, mengaku dirinya sebagai binatang buas, dia harimau, dia hantu, dia apa saja, jelas itu hukumnya haram. Sebab bagaimanapun dia adalah sebagai makhluk Allah yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah memuliakan manusia. Bagaimana manusia yang mulia di sisi Allah mengaku diri sebagai syaitan atau mengaku diri sebagai binatang? Jadi kalau memang akan jadi pelakon juga
kalau akan jadi artis, jadi pemain-pemain film, jangan melakukan hal-hal yang semacam itu. Dia jadi hantu, dia jadi syaitan, dia jadi iblis. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang pada waktu kita sujud, yang pada waktu kita meletakkan dahi kita ke tempat yang paling hina dengan bahagian yang paling mulia, itu adalah surga balasannya. Apakah yang mendapatkan balasan surga seperti itu di sisi Allah menganggap dirinya sebagai syaitan? Jadi dengan omongan, dengan percakapan yang semacam itu tidak sepatutnya untuk diperkatakan. Yang lain, masih ada 10 menit. Silakan bacakan. Ya. Pertanyaan, saya pernah dengar ada yang disebut dengan imam masbuk. Imam yang masbuk bukan makmum, imam yang masbuk ada tak? Nah, itu macam mana imam jadi masbuk? Macam mana boleh ada makmum sedangkan imamnya belum datang? Mungkin tak imam masbuk? Macam ini ceritanya. Saya imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai rakaat pertama, rukuk sujud i'tidal selesai, masuk rakaat yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, rukuk i'tidal, sujud yang pertama oke, sujud yang kedua batal. Imam pada masa sujud tadi itu sudah tak boleh menahan angin, terkentut. Pada masa imam sedang sujud, imam terkentut, timbul masalah. Hati-hati, kalau pada waktu air kencing menetes, angin keluar, sakit perut, terus keluar ceret-beret, keluar sikit, itu batal wudhu kita. Mau tak mau imam tadi itu akan keluar. Nah, pada waktu keluar dia akan tengok belakang. Ya, imam dengan imam tadi itu menyuruh salah seorang daripada makmum di belakang untuk meneruskan sembahyang, atau dengan imam tadi itu minta gantikan dengan orang lain. Pada masa imam tadi itu keluar, tengok ada orang mau datang, tengok ada orang mau masuk. Dia panggil yang mau masuk ke masjid tadi itu, kata dia, Tuan Haji, ini kan ceritanya sedang rukuk nih, sedang sujud. Makmum ini sudah gelisah, sudah risau. Ini sujud lama sungguh. Imam selepas datang keluar, mau sentuh makmum yang di belakang sini. Makmum sedang sujud. Akhirnya imam selepas dia kentut, secepat keluar sampai ke situ. Ada orang datang mau masbuk, dia panggil, tolong gantikan saya sudah batal. Akhirnya yang datang tadi itu masuk, takbir, Allahu Akbar. Setelah dia takbir, dia langsung sujud karena menggantikan imam yang keluar. Imam yang keluar tadi itu suara kecil, Allahu Akbar. Ya, imam yang menggantikan Allahu Akbar. Makmum pun terperanjat semuanya. Apa cerita? Kalau tanya tukar imam. Imam yang tadi mana? Dah balik ke rumah ngambil air wudu. Imam yang tadi itu masbuk. Nah, nantinya dengan imam yang ini akan meneruskan tata cara sembahyang makmum di belakang. Sehingga setelah imam tadi itu sembahyang 2 rakaat, maka dengan sembahyang makmum sudah cukup 4. Sedangkan sembahyang imam masih ada 2 lagi. Jadi pada waktu selesai tasyahud, makmum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam masbuk tambah 2 rakaat. Itu gambaran imam masbuk. Terjawab, baca nyaring-nyaring. Apakah hukumnya apabila kita sembahyang mengikut imam yang kita tahu dan yakin bahwa imam itu tidak berlaku adil dan selalu berbohong, terutamanya dengan keluarganya, walaupun imam itu bacaannya baik dan mengaji ilmu agama yang tinggi? Salah pilih. Kenapa bagi tugas sama imam yang pembohong? Oke, tak tahu. Itu bukan resiko kita kalau kita tak tahu. Dia dengan keluarganya tidak adil, imamnya fasik,
pernah terlibat dengan perbuatan yang terkutuk. Sejauh mana boleh atau tidak dengan kita diimami oleh imam yang semacam itu. Setakat sah berjamaah, sah sembahyang jamaah kita. Hanya saja pada waktu kita berimam dengan imam yang fasik, dengan imam yang tidak baik akhlak dan budi pekertinya, dengan imam yang terbabi dengan perbuatan haram, sembahyang makmum di belakang hukumnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Hukum berjamaah dengan imam fasik hukumnya makruh. 5 menit. Adakah boleh berkahwin dengan ahli kitab? Apakah Kristen hari ini adalah ahli kitab? Apakah? Kristen hari ini adalah ahli kitab. Apakah boleh nikah dengan ahli kitab? Untuk apa nikah dengan ahli kitab? Wanita-wanita muslimah masih ramai lagi. Kesian. Apa cari wanita Kristen? Kalau tak ada wanita Islam, tak apalah kita cari wanita Kristen ahlul kitab yang ada. Sejumlah sekian daripada sahabat Nabi tidak membenarkan kita menikah dengan ahlul kitab. Kita tidak membangkang dan juga tidak menyalahkan Al-Quran. Memang boleh kita nikah dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tapi dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh sebagian ulama itu terlalu banyak. Yang diantaranya terbukti dan pasti nenek moyang daripada wanita yang beragama Yahudi tadi itu masuk agama Yahudi sebelum kelahiran Rasulullah, sebelum kebangkitan Rasul, dan sebelum mereka itu dirubah. Mana boleh kita tahu? Dia masuk agama Kristen sejak 3 minggu yang lepas. Itu bukan ahlul kitab. Ahlul kitab yang macam mana? Asal usulnya, silsilahnya, tuknya, sampai ke zaman Bani Israel masuk agama Kristen, masuk agama Yahudi sebelum dirubah dan sebelum kebangkitan Sayyidina Rasulullah. Yang selain daripada itu ikut ulama jumhur tidak dikenal sebagai ahlul kitab. Kalau memang betul-betul ahlul kitab pun tak sepatutnya kita menikah dengan wanita itu, sebab wanita-wanita muslimah lebih ramai. Kalau pakat semuanya kawin 4 pun saya rasa tidak akan habis lagi wanita muslimah. Masih ramai lagi yang tidak dapat bahagia. Sekiranya seorang perempuan memegang Al-Quran tafsir, bagaimana? Memegang Al-Quran tafsir, kalau tafsirnya lebih banyak tidak jadi masalah. Tapi ada kitab tafsir, di tengahnya Quran, di sampingnya Quran dengan tafsir, itu tak boleh dipegang oleh wanita atau laki-laki dalam keadaan berhadas. Tapi kalau ternyata Al-Quran di tengah tidak ada, yang ada Quran campur dengan tafsir dan tafsirnya lebih banyak, tidak mengapa kita membawanya. Yang penting jangan sampai kita tersentuh dengan tulisan yang di dalam. 3 menit. Cara wanita menjadi imam sesama wanita. Cara wanita jadi imam sesama wanita saja, bukan wanita jadi imam untuk laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya di Amerika sudah berlaku. Yang jadi khatib perempuan, yang jadi imam perempuan. Kalau perempuannya pakaian seksi bagaimana? Saya tuh membayangkan macam tuh. Takut kalau padaku. Syukur-syukur kalau yang sembahyang di belakang imam perempuan tadi itu orang-orang yang warak-warak semacam kita. Tapi kalau seandainya anak-anak muda, anak-anak sekolah menengah misalnya yang jadi makmum di belakang, sedangkan imamnya perempuan pakaian seksi, mungkin tangan makmum itu meraba ke sana dan kemari. Tak boleh perempuan jadi imam. Hadis Nabi kita yang melarang lah dalam sebuah riwayat, la ya'umman namra'atun rajula, jangan sekali-kali dengan perempuan mengimami laki-laki. Jadi fatwa dari Endon daripada seorang pensyarah dan juga fatwa di sini yang mengatakan itu pendapat ulama saja, itu tidak betul. Itu orang tidak baca kitab, bukan fatwa ulama, tapi itu daripada hadis Rasulullah. Nabi kita kata, sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang, dan yang paling jelek itu adalah saf yang di muka. Macam mana perempuan yang disuruh ke belakang, taunya tampil jadi imam lagi? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pada masa melaksanakan sembahyang tahajud, yang jadi imam hamba sahaya bernama Safwan, bernama Zakwan. Zakwan ini hamba sahaya suruhan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha.
yang lebih alim, yang lebih hebat, yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah. Ternyata Siti Aisyah jadi makmum, Zakwan yang menjadi imam. Pada peristiwa perang Tabuk, tentara-tentara Islam semuanya diberangkatkan untuk perang Tabuk melawan Rom. Yang pada waktu itu dengan Sayyidatuna Aisyah masih hadir. Siti Aisyah alim, hebat. Ternyata untuk menjadi imam, untuk menjadi wakil Rasulullah SAW, timbalan Nabi pada masa Nabi kita berperang Tabuk, itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi kita yang buta. Kalau seandainya perempuan boleh jadi imam, tentu Sayyidatuna Aisyah lebih afdal untuk menjadi imam daripada laki-laki buta. Posisi perempuan pada waktu berjamaah macam mana? Saf, rata. Jadi kalau untuk ke depan sikit saja, sekedar untuk memastikan dia sebagai imam dan dikenal sebagai imam, tidak mengapa. Jadi tidak seperti laki-laki, imam di depan, makmum di belakang, tidak. Jadi dengan imam perempuan berdiri di pertengahan shaf, hanya terkedepan sedikit saja untuk dikenal oleh makmum, itulah imam kita. Selanjutnya malam besok, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Qamat aqimis shalah.